Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Insya Allah, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak akan coba untuk memulainya dengan membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran akidah akhlak, ya, yaitu menghindari sifat tercela. Ya, siapkan bukunya, siapkan buku tulisnya, ya. Kalau ada yang penting nanti silahkan dicatat, ya. Oke, Bapak kasih mukadimah dulu di awal, ya. Hidup adalah sebuah ibadah. Ya, setuju? Hidup adalah sebuah ibadah. Dalam melakukan ibadah ada perjuangan yang harus kita korbankan. Perjuangannya pun tidak mudah. Hal ini dikarenakan adanya setan dan hawa nafsu yang terus-menerus mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Ya, ini sangat disayangkan. Kita sebagai manusia dalam hidupnya kita selalu diganggu dengan sifat hubud dunia, riya, hasad, sombong, dan ujub. Nah, 5 poin tadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kita menghindari dampak negatif dari sifat tercela, dari sifat-sifat yang tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan juga sifat-sifat turunannya. Lanjut ke berikutnya. Ini adalah sifat-sifat tercela yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak harap semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang hubud dunia. What is the meaning of hubud dunia? Apa itu hubud dunia? Ada yang tahu? Ya, hubud dunia itu dari bahasa Arab. Ya, hub, cinta, dan dunia, ya, yang berarti hubud dunia adalah cinta terhadap dunia yang berlebihan. Ya, hubud dunia adalah sumber kehancuran dari umat. Ya, penyakit ini sangat berbahaya karena ini dapat melemahkan iman dan menggerus keimanan seseorang. Jadi ini penyakit hati. Ya, jadi penyakit-penyakit yang sifat tercela yang kita akan bahas hari ini adalah bersangkutan dengan penyakit dari hati kita. Yang dimaksud hubud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Ya, maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk di akhirat kelak. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah quotes, ya, sebuah quotes dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkemuka di masa lampau, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai dunia dan merasa bahagia dengannya, niscaya akan dicabut dari kalbunya, akan dicabut dari hatinya rasa takut, ya, terhadap akhirat. Ya, ini sebuah kutipan yang Bapak rasa bisa menjadi sebuah renungan untuk kita semua untuk tidak mencintai dunia secara berlebihan. Oke, next kita lanjut. Oke, hubud dunia ada sebuah ayat yang mengutip tentang cinta terhadap dunia. Ada di Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ya, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan belaka dan sesuatu yang melalaikan. Ya, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ya, nanti dalil tersebut, ya, ayat tersebut nanti akan kalian hafalkan sebagai tugas praktek kalian. Lanjut. Penyebab hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, sebagai goal utamanya. Kita hidup dunia adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama kita. Ya. Yang kedua,
suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara, dengan menghalalkan semua cara. Ini bisa menyebabkan hubbud dunia itu muncul dari dalam diri kita. Yang ketiga, pelit, pikir, medit terhadap harta, ya. Tidak rela hartanya terlepas dari dirinya, baik itu dalam bentuk materi atau imateri, baik itu dengan dia bersedekah ataupun hartanya hilang dari dirinya. Yang keempat, serakah, rakus, serta tamak, ya, terhadap perintilan-perintilan duniawi. Ya. Yang kelima, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kelima poin penyebab hubbud dunia ini, ya, ini bisa muncul dari dalam diri kita apabila kita menganggap 5 poin ini penting. Lanjut. Dampak negatifnya, ya. Dampak negatif dari penyakit hubbud dunia. Yang pertama adalah lalai, membuat lalai kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, akan membuat iman kita menjadi goyah sehingga bisa dengan mudahnya melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Yang ketiga, akan membuat kita rakus, selalu ingin mengumpulkan harta, ya, walaupun sudah kita miliki harta tersebut, ya, rakus. Yang keempat, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia, ya. Selanjutnya, cara menghindari dari sifat hubbud dunia ada 4, ya, ada 4 kriteria. Yang pertama, DSAS, ingat, ya, dunia sementara, akhirat selamanya, ya. Ada lagunya tuh, ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, ya. Yang kedua, qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang ketiga, ingat mati, ya. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Yang keempat adalah konsekuensi. Kita harus tahu bahwa semua hal yang kita dapatkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Oke, next. Yang kedua, tentang hasad. Sebelumnya coba, ada yang masih belum paham tentang hubbud dunia? Kalau belum paham, ya, bisa nanti kalian review lagi video ini, ya. Kalau sudah, baik, kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu adalah hasad. Ya. Hasad itu apa? Ya, apa itu hasad? Ya, banyak yang bilang kalau hasad itu adalah iri. Apakah sama iri dengan hasad? Ya, hampir sama, ya, beti istilahnya, beda tipis antara iri dengan hasad. Ya. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Ya. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci, yang artinya membenci nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Ini lebih parah daripada iri. Ya, kalau iri mungkin hanya sekedar membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau hasad lebih parah dari itu. Karena apa? Menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Parah banget. Ya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat hasad. Nauzubillah min zalik. Ya, ada dalilnya. Quran surat Ali Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tansaskum hasanah tasubhum wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu dapat bencana, dapat musibah, mereka bergembira karenanya. Itu hasad. Ya. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah. Dan parahnya lagi, hasad itu berusaha untuk mengambil atau mencoba untuk menghilangkan nikmat yang orang lain dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, dampak negatif dari sifat hasad. Ada 5 poin yang sudah Bapak paparkan di sini. Yang pertama, akan menghanguskan amal kebaikan. Ya, amal kebaikan yang sudah kita buat secara susah payah, tapi itu akan hangus amal kebaikannya.
biar kita punya sifat hasad. Yang kedua, memutus tali silaturahim, sudah jelas. Ya. Orang yang kita dengkinya sama kita pasti bakal putus tali silaturahim. Yang ketiga, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Gak bakal tenang, gak bakal bahagia orang yang punya sifat hasad, sifat dengki dari dirinya. Ya. Orang lain beli mobil, kita yang panas. Ya, orang lain beli motor baru, kita yang panas. Ya, orang lain beli HP baru, kita yang sewot. Ya, jadi itu nggak bakal tenang, selalu ngurusin orang lain terus. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang kelima, tidak akan dapat menyempurnakan iman seseorang. Ya, dampak negatif dari sifat-sifat hasad. Bagaimana cara menghindari perilaku hasad? Yang pertama, harus memperbanyak bersyukur. Ya. Yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Ya. Yang kedua, harus selalu positive thinking kepada Allah. Ya. Harus selalu berpikir positif bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk Allah. Ya. Yang ketiga, saling mengingatkan sesama muslim. Yang keempat, selalu mengingat Allah. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati. Yang keenam, realistis melihat keadaan kita. Ya. Untuk sifat ujub, ya, yang akan kita bahas nanti nih, ya, kita akan bahas ini di pertemuan yang berikutnya. Ya. Bapak harap kalian di rumah sebelum kita bahas tentang ujub, kalian baca-baca dulu referensinya. Silakan kalian baca. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas 3 sifat tercela yang belum kita bahas. Ada ujub, ada sombong, sama satu lagi ada, ya betul, itu dia. Ya, jadi itu sifat-sifat yang kita pelajari pada hari ini. Ya, semoga kalian dapat paham dan memahaminya. Ya, kalau kurang paham bisa nanti kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Ya, jadi silahkan diskusikan apa yang kalian ingin tanyakan atau apa yang kalian ingin utarakan di kolom komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa sertakan juga nama lengkap kalian dan kelas kalian supaya Bapak bisa melihat siapa saja yang berdiskusi. Ya, itu sebagai sebuah nilai keaktifan kalian. Oh iya, satu lagi tadi yang dalil yang terkait dengan hubbud dunia dihafalkan, ya, Quran surat Ali Imran tadi silahkan dihafalkan, ya. Nanti akan dikirimkan video hafalannya, dikirimkan ke Bapak, ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.